kami mahasiswi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi kelas A. Nah, di video ini kami buat untuk menyelesaikan proyek UAS dengan mata kuliah basis data. Dan kami berasal dari kelompok pariwisata. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Erliska Sriyanti Lawa dengan nomor induk mahasiswa 2410512007 dan teman saya Fadila dengan NIM 2410512018. Saya Sisi Lestari dengan nomor induk mahasiswa 2410512008. Oke, mungkin demikian perkenalan singkat dari kami dan akan kami lanjutkan dengan penjelasan proyek UAS kami. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini sebelum kita mendemonstrasikan query-nya, kita akan membahas mengenai IRD, CDM dan PDM. Jadi di sini aku akan membahas tentang IRD. Apa itu IRD? IRD adalah Entity Relationship Diagram, di mana representasi grafis yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar data dalam basis data. IRD membantu mendesain, menganalisis, dan mengembangkan sistem informasi dengan memvisualisasikan struktur data secara struktur. Komponen utama IRD itu meliputi entitas, objek nyata seperti mahasiswa, dosen, atau mata kuliah yang memiliki atribut sebagai deskripsi karakteristiknya. Yang kedua itu ada atribut, di mana isinya mengenai informasi tambahan yang menjelaskan entitas seperti kunci unique ID, atribut komposit nama lengkap atau derivatif. Nah, yang ketiga itu adalah relasi, di mana isinya adalah hubungan antar entitas yang dapat berupa seperti one to many, one to one, one to many, dan many to many. Yang kedua adalah ada CDM atau Conceptual Data Model. CDM merupakan representasi abstrak yang menggambarkan struktur data untuk menghubungkan data dan sistem informasi yang akan dibuat. Jadi CDM ini terkait pada detail teknis implementasi. CDM digunakan untuk memodelkan entitas, atribut, hingga relasi antar tabel atau antar entitas pada kebutuhan suatu sistem dan bisnis. Jadi dalam CDM itu ada 3 elemen utama. Yang pertama ada entitas, atribut, dan relasi untuk menghubungkan tabel yang sudah saya bicarakan tadi. Jadi CDM ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara stakeholder untuk memastikan kepahaman sistem yang akan dibuat ke depannya. Dan ini juga akan menjadi dasar logical data model atau LDM dan physical data model PDM yang telah kita buat nanti. PDM juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi bisnis ke depannya. Jadi setiap entitas yang ada pasti memiliki atribut dan primary key untuk mencerminkan integrasi logis yang menghubungkan antara entitas atau antar tabel. Jadi tidak hanya atribut dan primary key yang saya tadi sudah ucapkan, di CDM juga kita harus ada yang namanya itu relasi untuk menghubungkan antar entitas dan tabel yang sudah saya bicarakan. Seperti pada CDM yang telah kami buat hari ini, di sini ada 4 entitas, yaitu customer, guide, transaction, dan destination, yang dimana relasinya customer ke guide itu many to one, customer ke transaksi many to many, guide ke transaksi itu one to many, guide ke destinasi itu one to one, dan transaksi ke destinasi itu one to many. Dan sekarang bagian saya untuk menjelaskan kira-kira apa itu PDM. Nah, PDM atau Physical Data Model adalah representasi detail dari struktur data yang akan diimplementasikan di dalam basis data. Ini mencakup tipe data, format record, dan hubungan antar tabel. Model ini menjadi cetak biru untuk pengembangan basis data yang efisien dan optimal, serta merupakan langkah lanjutan dari logika data model atau LDM. Nah, di dalam PDM ini ada 4 komponen utama, di mana komponen yang pertama ada tabel dan kolom, komponen yang kedua ada primary key dan foreign key, kemudian yang ketiga ada optimasi penyimpanan, dan yang keempat ada hubungan antar tabel.
Nah, setelah penjelasan saya tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa PDM adalah tahap akhir dalam desain basis data yang memastikan struktur teknis siap diimplementasikan dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan kita buat. Baik semuanya, setelah tadi penjelasan singkat tentang struktur data yang kami gunakan dalam pembuatan sistem pariwisata, maka sekarang kita akan mendemonstrasikan query yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek UAS kali ini, di mana berdasarkan instruksi penugasan ada 5 query yang harus didemonstrasikan, di mana ada query join, query group, query filter, query view, dan query subqueries. Oke, di sini dalam pembuatan sistem pariwisata kami, maka kami sudah membuat database dengan nama database yaitu pariwisata, di mana dalam sistem ini terdapat 4 tabel, yaitu ada tabel customer, kemudian ada tabel guide, kemudian ada tabel destination, dan kemudian ada tabel transaction. Oke, langsung saja ke demonstrasi perintah query yang pertama, yaitu perintah query join, di mana sesuai dengan pemahaman kita, query join ini merupakan query yang digunakan untuk menggabungkan 2 atau lebih tabel yang memiliki hubungan. Jadi jika tidak memiliki hubungan, maka kedua tabel tersebut tidak dapat digabungkan. Oke, langsung saja. Misalnya jika kita ingin menggabungkan tabel customer dengan tabel guide, di mana kita ingin melihat kira-kira customer ini dilayani oleh guide siapa saja, maka kita dapat menjalankan query select. Nah, ini query yang kita gunakan untuk melihat nama pelanggan ini dilayani oleh guide siapa saja. Dan pastikan bahwa query kamu sudah benar sebelum dijalankan. Nah, seperti dari penjelasan aku, bahwa setiap tabel yang dihubungkan harus memiliki setidaknya satu hubungan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di tabel customer ada ID guide, begitu juga di tabel guide ada ID guide, sehingga kedua tabel ini dapat digabungkan. Oke, langsung saja kita jalankan perintahnya. Nah, oke, setelah query-nya dijalankan, maka kita dapat melihat nama-nama customer dan nama-nama guide, di mana di setiap nama customer dilayani oleh satu guide, dan kita perlu mengetahui kira-kira guide itu siapa aja dan dia melayani customer siapa. Oke, jadi yang kedua kita akan mencoba menggunakan group. Jadi di group ini dipakai untuk mengelompokkan data dan biasanya digabung dengan fungsi agregat seperti konsum atau AVG. Misalnya kita mau tahu jumlah pelanggan dari setiap kota, query-nya seperti ini. Nah, jadi query ini mengelompokkan data berdasarkan kota dari group by city. Terus dihitung jumlah pelanggan di setiap kota menggunakan count. Dan hasilnya kita bisa tahu kota mana yang punya pelanggan yang paling banyak. Oke, selanjutnya akan menggunakan filter. Kita akan menggunakan filter untuk menyaring data yang sesuai dengan kriteria tertentu. Contohnya kita mau mencari transaksi yang biayanya lebih dari $500. Query-nya seperti ini. Oke, jadi di sini kita menggunakan clause where. Kenapa? Karena untuk menyaring transaksi yang biayanya lebih dari $500 tersebut. Kalau datanya memenuhi syarat, maka query-nya akan muncul seperti pada gambar ini. Oke teman-teman, contohnya jika kalian ingin kayak menunjukkan atau menampilkan nama pelanggan yang memiliki destinasi atau tujuan pelanggan destinasi kita.
setelah itu kita perintah untuk menampilkan view-nya, yaitu select. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya atau yang terakhir adalah subquery. Subquery merupakan query dalam query. Jadi contohnya itu ketika kita mau mencari data pelanggan yang memiliki pengeluaran atau pernah melakukan transaksi yang terbesar, maka seperti ini contoh query-nya ya teman-teman. Yang pertama itu kita select. Limit itu agar nanti data yang keluar tuh jadi cuma satu. Nah, jadi pelanggan yang memiliki pengeluaran terbesar itu adalah Emily Madison. Jadi di sini query bagian dalam atau subquery itu bakal nyari ID cash dari transaksi yang paling tertinggi, teman-teman. Hasilnya itu akan dipanggil oleh query yang biasa, bukan subquery, untuk mendapati nama pelanggan yang memiliki transaksi paling tinggi tersebut. Nah, jadi seperti ini penampilannya. Jadi itu saja praktik query SQL mulai dari join, group, filter, view, bahkan sampai subquery. Semuanya sangat penting banget untuk mengelola dalam database atau sistem pariwisata ini. Penting juga untuk menganalisis data di database. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung, tulis di kolom komentar aja ya. Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi. Dadah. Oke semuanya, demikian video Project UAS Sistem Pariwisata dari kelompok kami. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih dari kami. Sampai jumpa. See you. Dadah.